warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BSA semua, selamat datang di podcast kami PBB, Podcast Bareng BSA. Oke, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan aku Arzetti Nabila Katili, salah satu mahasiswi BSA angkatan 22. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan HMPS BSA Wade atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab Universitas Ahmad Dahlan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita berbincang lebih jauh nih, buat teman-teman yang belum follow sosial media HMPS BSA Wade, yuk segera follow. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube HMPS BSA Wade dan aktifkan loncengnya agar bisa update notifikasi terbaru dari kita. Oke? Jadi langsung aja mungkin ya kita tampilkan nih, kita panggilkan dua narasumber kita yang pastinya hebat-hebat dan luar biasa. Siapa lagi sih kalau bukan Ketua dan Wakil Ketua HMPS BSA Wade. Halo semuanya. Halo nih kakak-kakak yang cantik dan juga ganteng. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Kelihatannya kayak udah rapi-rapi, cakep gini, udah siap ya buat aku kepoin nih terkait HMPS BSA Wade gitu. Sebelumnya boleh dong perkenalan dulu gitu, karena kan tak kenal maka tak taruh dulu Kak. Iya, bisa dimulai mungkin dari kakak yang paling ganteng. Perkenalkan, nama aku Muhammad Numan Al-Truja, dipanggil Numan. Aku angkatan 2021. Aku menjabat dan diamanai sebagai Ketua Himpunan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Halo semuanya. Boleh dong lanjut ke kakaknya yang pakai jilbab warna apa nih ya Kak? Ini warna apa ya? Pokoknya yang cantik deh, yang bisa gampang dibedainnya. Boleh deh Kak, kenalan dulu. Oke, dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Alfionita Skolati, biasanya dipanggil Vio. Aku dari angkatan 2021. Di sini aku menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Oke, terima kasih Kak udah memperkenalkan diri masing-masing. Jadi ini dipanggilnya Kak Nukman ya, Kak Nukman. Dan ini Kak Vio. Oke. Oh iya nih Kak, katanya sih ya, aku denger-denger info dari sobat BSA yang lain, banyak nih Kak yang belum tahu apa sih itu organisasi HMPS BSA Wade dan berperan sebagai apa organisasi itu. Mungkin Kakak bisa menjelaskan nih biar sobat-sobat yang lain bisa paham nih. Boleh. Oke, boleh deh Pak Ketu nih Kak Nukman. Mungkin aku bisa menjelasin nih apa itu HMPS Bahasa dan Sastra Arab. HMPS ini kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Arab. Kami ini berperan di ranah program studi di Prodi. Untuk peran kami ini sebagai mewadahi skill-skill mahasiswa, tentunya bahasa dan sastra Arab. Nah, selain itu kami juga sebagai kantong aspirasi mahasiswa nih untuk menyuarakan aspirasinya terkait kampus, yaitu Universitas Ahmad Dahlan, gitu Kak. Oh iya, mungkin cukup ya buat kayak pengertiannya dan peran HMPS BSA Wade. Gini nih Kak, pastinya kan di organisasi HMPS BSA Wade itu banyak dong divisi-divisi yang punya proker yang berbeda-beda. Boleh dong Kak di-spill ada apa aja gitu divisi-divisinya, biar sobat-sobat yang lain pada tahu gitu ikut gabung. Boleh Kak Vio? Oke, divisi yang pertama yaitu ada BPH kita sendiri, yaitu ada di dalamnya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan juga bendahara. Nah, itu BPH yaitu Badan Pengurus Harian. Nah, kemudian divisi yang kedua itu ada pengembangan keilmuan yang biasanya disingkat dengan PIL. Nah, biasanya kan kita banyak tuh anak HMPS cuma nyebutin singkatannya doang. Oh iya, benar. Ya, itu PIL itu kepanjangan dari pengembangan keilmuan. Yang dulunya itu adalah Litbang, penelitian dan pengembangan. Sekarang kita rubah namanya menjadi pengembangan dan keilmuan saja. Nah, kemudian yang ketiga itu ada SDM.
yaitu sumber daya mahasiswa, di mana di dalamnya itu lebih mengembangkan skill-skill di bidang non akademik dan akademik. Mungkin di akademiknya itu kayak puisi dan ritoba dan lain-lain. Kita juga ada non akademik ya kak di situ. Iya, di situ ada non akademik. Nah, contoh dari non akademiknya itu misalkan futsal, Oh, kayak olahraga gitu ya kak. betul. Oh iya iya. seperti olahraga. Kemudian divisi yang keempat itu ada sosma, sosial masyarakat. Sosial. Dulu itu disebut sebagai PM, pengembangan masyarakat. Tapi di tahun ini, di periode kita, itu kita ubah menjadi sosial masyarakat. Nah, itu biasanya di ranah masyarakat sendiri. Jadi kita itu ada infak bulanan, ya. Itu dari kita yang bisa kita sosialisasikan bukan hanya ke dalam prodi. Jadi bisa kita sosialisasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, kemudian juga ada yang divisi yang kelima, yaitu KWU dengan kepanjangan kewirausahaan. Oh iya. Nah, kewirausahaan ini di situ kita bukan hanya berjualan barang-barang sendiri, tapi kita juga menjadi wadah bagi mahasiswa BSA nih. Mungkin dari Mbak sendiri. Oh jadi aku kayak boleh nitip Boleh nih. dong. Oh Boleh. bagus ya kak. Semua mahasiswa BSA bisa nitip. Bisa bisnis bareng jadi Iya. ya kak. Oh iya. Cakep nih kak, boleh boleh ya. Ya, jadi kalau misalkan ada mahasiswa BSA itu yang punya barang sendiri, bahkan kan banyak nih mahasiswa iya, yang iya. sambil jualan, Iya, sambil iya, nyambi kuliah, ya, sambil kuliah sambil juga. nyambi. Iya. Nah, mereka bisa menitipkan produknya ke kita. Jadi kita bisa membantu mahasiswa juga gitu. Jadi bukan hanya kita yang mendapatkan Iya. nantinya, tapi juga mahasiswa. Mahasiswa juga bisa dapat. Nah, kemudian divisi yang keenam itu ada Astra, yaitu kajian strategis. Nah, itu kita menjadi wadah aspirasi mahasiswa yang mungkin ada masalah nih di dalam prodi, dalam fakultas, atau bahkan di dirinya sendiri yang mungkin dia membutuhkan orang lain untuk menjadi wadah aspirasi dia sendiri itu. Nah, itu kita punya wadahnya, yaitu di Astra, kajian strategi. Jadi bau-bau politik gitu ya kak. Iya. Oh Juga. jadi Kita sobat-sobat juga terjun ke politik. BSA nih yang Iya. suka politik bisa gabung ya kak di Iya. Astra. Oh iya iya, lanjut kak lanjut kak. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh, itu kita ada divisi Kominfo. Itu kepanjangannya komunikasi dan informasi. Nah, seperti namanya ya, komunikasi dan informasi. Nah, dari Kominfo ini juga memberikan informasi-informasi tentang mungkin media sosial, terus tentang pamflet-pamflet, itu berhubungannya dengan Kominfo. Gitu. Ya, pasti jelasnya tentang media lah, media-media itu Kominfo. Oke, yang bikin sinematik itu Kominfo. Oh iya. Yang pinter editing gitu Ya, ya kak. betul. Oh, Editing itu biasanya Kominfo. Udah nih kak, divisinya udah kesebut semua. Oke deh. Jadi sobat BSA, tadi setelah aku dengerin ya dari Kak Vio, dari penjelasan Kak Vio, ternyata banyak juga ya perubahan dari singkatan kak divisi ya, dari tahun lalu ke tahun sekarang gitu. Dan yang pastinya sobat-sobat BSA itu nggak harus bingung lagi ya kak, kayak nyalurin potensinya di mana gitu. Ya, betul. Karena kewirausahaannya ada, terus sosial masyarakatnya ada, bau-bau politiknya juga ada. Pastinya. Udah kayak Lengkap lah kita. kalau kata lagu mah sempurna banget ya kak. Parah sih. Bener, Iya Pak. deh. Mungkin ya itu ya kak buat divisi-divisinya. Terus lanjut ke visi misi ya kak. Jadi aku mau tanya nih, dari visi misi BSA HMPS BSA tersendiri itu ada apa aja gitu kak? Jadi untuk visi misi HMPS BSA periode ini, untuk visinya ya kak, itu mungkin aku bisa bacakan ya. Menjadikan mahasiswa BSA yang berkualitas, berintegritas, terus berprestasi demi tercapainya prodi BSA yang berkemajuan begitu. Untuk visinya begitu. Mungkin misinya bisa dijelaskan oleh Kak Vio. Nah, untuk misi HMPS BSA sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama menjalin hubungan baik dengan mahasiswa BSA guna terciptanya lingkungan yang kolaboratif. Nah, kemudian yang kedua itu ada menjadikan HMPS BSA ini sebagai wadah pengembangan diri dan juga peningkatan prestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Nah, kemudian misi yang ketiga itu ada HMPS BSA ini menjadikan wadah aspirasi dalam berbagai aspek untuk mendukung kemajuan bersama. Mungkin itu dari misinya, Kak.
Jadi visi misi organisasi HMPS BSA ini tuh bisa disalurin lewat divisi-divisi yang tadi ya Kak. Iya, benar sekali. Yang mana tujuannya itu untuk menampung gitu prestasi mahasiswa gitu ya. Oh iya. Oke. Lanjut aja nih Kak. Ada nggak sih Kak program unggulan gitu di organisasi HMPS BSA WADE ini gitu? Ya mungkin boleh dijawab nih oleh siapa ya? Boleh Kak. aku jawab. Oh iya Kak, betul. Jadi boleh. gini, untuk program unggulan di HMPS BSA ini, Iya. mungkin aku ambil dari per divisinya ya gitu. Dari pengembangan ini kita ada Mukhoyam Luwoh. Mukhoyam Luwoh ini kemah gitu, dikhususkan untuk maba nih. Untuk maba nih iya. ada nih kemah yang kita, jadi kita nginep nih kegiatan di luar kampus nanti gitu. Itu yang pertama. Itu dari divisi PAIL nih, PAIL tadi. Terus ada juga di Sosma tadi, untuk yang ke masyarakat itu ada Bakti Desa. Di situ kita ya turun ke desa, ngajar TPA, Iya. terus ya bantu-bantu desa di situlah. Itu terus kita ada KWU ada Dubris yang tadi. Jadi teman-teman BSA nih bisa jualan nih, bisa nitip jualan ke kita. Yang bisnis itu Ya, Kak ya? betul. Oh iya. Nah itu, terus juga ada SDM, sumber daya mahasiswa. Itu ada SC, Study Club, untuk menampung teman-teman BSA nih mengasah bakatnya gitu. Nah, follow up dari SC ini ada AUFES. Nanti kita ada lombakan Kak. AUFES ini perlombaan nasional dan internasional kita Kak. Gitu. Follow up dari Study Club tadi. Kalau mungkin study club kalau di masa sekolah itu ekstrakurikuler Ya, ya Kak? betul. Iya, benar. Oh, jadi maksudnya Ya. di situ. Oh, iya Ya, ya betul. Kak. Sama dengan ekstrakurikuler. Iya. Itu terus dari Kominfo kita juga ada pelatihan fotografi Kak gitu. Jadi teman-teman BSA, teman-teman mahasiswa BSA nih bisa nih ikut nanti pelatihan fotografi Ya, dari editing gitu divisi ya, Kak, ya. dari Kominfo. Jadi umum nih Kak, boleh Iya, siapa aja yang dari ikutan? teman-teman BSA Oh, boleh iya, daftar boleh, nanti boleh. gitu. Terus ada juga apa tadi? Kastrat. Kastrat itu Hmm. kita ada kantong aspirasi gitu. Jadi teman-teman BSA tuh boleh tuh menyampaikan aspirasinya nanti lewat kita nih. Iya. Nanti kita sebagai jembatan nih, mungkin mau keresahan ke kampus, Iya, mungkin iya. ke prodi, Dosen ke mungkin, dosen, ya. Oh, betul. iya, iya. Nah, itu bisa lewat kita gitu. Ya. Ada lagi Ada ya lagi? untuk divisi. Mungkin itu aja. Itu aja kayaknya. Divisi-divisi Iya. setiap Iya, divisinya. Nah, itu aja sih untuk Oke. program unggulan kita lah. Iya. Dari awal sampai tadi nih Kak, kakak kan udah ngejelasin profil HMPS BSA WADE gitu. Mungkin sekarang aku bakal nanya nih Kak, lika-liku perjalanan Waduh. kakak ini selama menjabat atau bergabung di HMPS BSA gimana sih Kak? Aku kayaknya penasaran banget nih Kak. Bisa jadi ketua sama wakil kayaknya keren juga nih Kak. Waduh, enggak juga sih. Boleh deh dari ketua dulu boleh. Dulu aku daftar di HMPS BSA nih, ya sama kayak temen-temen ya. Aku punya keresahan gitu kan. Kok kayak gini gitu kan. Akhirnya coba gabung di organisasi ini di HMPS BSA gitu. Terjun satu periode sebagai anggota, itu kok keresahannya masih ada nih gitu. Oh masih harus dibenahi nih gitu. Ya udah, akhirnya didorong sama teman-teman untuk mengajukan ke Gabung ketua lagi di tuh, HMPS, ya, ya. disuruh jadi ketua, Ketua, nih sama iya. teman-temannya. Ya Bismillah gitu, dan alhamdulillah ya Alhamdulillah. gitu. Jadi Sekarang nih jadi ya, ketua. ya. Oh iya. Sebelumnya nih Kak, divisi apa kalau boleh tahu? Dulu aku di Litbang Kak. Oh, Litbang. Di Litbang, sekarang ganti PI. PI, oh, ya. Pengembangan Iya. keilmuan. Dulu Litbang betul. Berarti kakaknya pernah apa nih ngelakuin proker apa kalau di Litbang? Dulu aku di Litbang itu sebagai penanggung jawab Mukhoyam Luwoh sendiri. Iya. Jadi aku diamanai sebagai ketua makrab untuk maba gitu. Di kemah bahasa itu Iya, ya Kak? betul. Oh iya. Lanjut Kak. Mungkin itu terus akhirnya keresahan itu ya menggugah aku nih buat jadi ketua ya, gitu ya. Ya menyodorkan dirinya nih sebagai ketua di sini ya.
berkat dorongan teman-teman lah dan dukungan teman-teman, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Kak. Gitu. Ya. Lanjut nih Kak Vio, boleh cerita Kak? Nah, Pengalaman kalau gitu. dibilang lika-liku nggak terlalu berlika-liku sih ya. Oh, Siratul Mustaqim Siratul aja ya. Mustaqim, Oh, gitu. benar ya. Nah, Iya. mungkin dari sebelumnya dulu. Iya. Dulu kalau dari mengikuti organisasi, mungkin Iya. itu dari SMP, SMA, aku emang sering mengikuti organisasi sendiri gitu kan. Karena emang suka aja ikut di organisasi. Karena kayak kita kan harus mengembangkan skill Iya. yang ada, dari apalagi kalau bukan dari organisasi gitu. Dari SMP SMA udah terbiasa, kemudian kuliah. Iya. Tapi niat kita di kuliah awal itu mungkin bukan organisasi Iya, dong pastinya iya. gitu. Nah, karena kalau kita mengikuti organisasi di perkuliahan ini kan sangat beda ya. Iya. Di organisasi yang dulunya sekolah SMP dan SMA, dan kita tuh masih berpopang tuh apa sih? Apa ya? Bertopang. Ya, Oh, iya, iya. Bersandar. Oh. Nah, itu kayak masih sama guru, masih ada kakak kelas yang ini. Tapi kalau untuk di organisasi perkuliahan sendiri itu emang benar-benar kita yang mengurus Individu semuanya. berarti ya, Kak? Iya, benar sekali. Nah, mungkin dari gabut awalnya, kayaknya seru nih masuk organisasi di perkuliahan. Nah, kemudian aku ikut di periode yang pertama itu 2021 ya. Ya. 2021-2022. Ya. Di situ ikut, kemudian aku di divisi kewirausahaan. Nah, kemudian selesai dari situ banyak nih orang-orang yang kayak udah lanjut aja. Oh iya, Karena yang nyaranin buat Kak Vio lanjut gitu di lanjut. MPS ya. Nah, kemudian aku mungkin ya berpikir lagi lah, mungkin bisa untuk menambah pengembangan diri lagi. Kemudian aku melanjutkan di periode selanjutnya itu sebagai wakil ketua. Oh iya. Mungkin Sampai kalau sekarang liku kan? itu aja Oh, itu itu aja ya. sampai sekarang. Terlalu Siratul Mustaqim banget berarti ya, Kak? Terus ya, Oh terus iya. ya. Berarti Kak Nukman sama Kak Via itu termasuk orang-orang yang konsisten ya? Ya. Dari Nggak konsisten yang banget paling sih. setia Insya gitu, Allah. setia Waduh. banget kayaknya Kak sama HMPS BSA Iya ini. dong. Amin, alhamdulillah Iya. gitu aja. Harus setia. Ada. Oke, mungkin langsung aja ya Kak. Aku mau tanya nih Kak, ada nggak sih Kak? Pastinya ada sih kalau menurut aku benefit dari ikut kegiatan HMPS BSA Wadi ini gitu ya. Oke. Iya. Untuk benefit nih ya, Iya. untuk benefit, ini dari aku sendiri nih, Iya. yang aku dapetin nih selama tahun lalu sebagai Dua anggota periode, HMPS, iya. terus sekarang jadi ketua HMPS nih, paling utama ini pengalaman sih. Iya. Dulu ya aku di SMA nggak pernah ikut apa-apa gitu kan, nggak pernah ikut organisasi apa-apa, terus di perkuliahan ini ikut gabung di organisasi, Iya. khususnya HMPS ini. Banyak pengalaman yang aku dapat, pola pikir yang aku bisa kembangkan lagi gitu. Paling utama sih pengalaman Kak, gitu. Nah, terus juga untuk teman-teman nih yang mungkin belum bergabung di HMPS nih Kak, HMPS, benefit iya. yang bisa didapatkan nih, yaitu nanti bisa gabung ke proker-proker tadi di HMPS, Iya. nanti bisa yaitu skill Ya, dan yang sebagainya. terjun langsung ke masyarakat Iya juga betul, ada terjun ya, ke Kak? masyarakat Oh, iya. gitu. Mungkin kita ada kelas bahasa, nanti bisa belajar bahasa Arab juga gitu. Jadi benefit yang didapatkan dari aku sendiri, dari anggota HMPS, pengalaman juga ilmu-ilmu yang didapat dari teman-teman yang Iya, lain di HMPS begitu. Yang teman-teman yang belum bergabung di HMPS ya bisa dapat pengalaman juga, bisa Iya. dapat benefit yang lain Iya. juga begitu. Berarti benar ya Kak, kalau kata pepatah guru paling terbaik itu pengalaman Iya, gitu betul. ya. Karena emang Benar. kalau dari pengalaman tuh kita tuh ya gimana ya, Iya. dapat semuanya gitu kan Iya, ya. betul. Nggak bisa ngebohongin deh kalau kita banyak pengalamannya, pasti skill kita juga kan bakal Hmm, nambah gitu betul. ya dah. Oke, berarti langsung aja nih, apa Kak Vio juga mau menyampaikan benefit dari ikut kegiatan? Boleh. Boleh, iya. Kalau dari aku sendiri yang Iya. aku rasain setelah mengikut organisasi yang ada di perkuliahan itu, satu yang paling penting itu relasi. Kenapa? Karena relasi itu sangat dibutuhkan. Bukan hanya di perkuliahan, nanti kita di kerjaan, Dunia pekerjaan, dunia pekerjaan iya, itu Kak. sangat butuh relasi. Iya. Karena kita butuh orang untuk yang kita tanyakan, yang mereka punya pengalaman lebih dari kita gitu. Iya. Nah, apalagi kalau di perkuliahan yang mungkin dulunya kita nggak dekat sama kakak tingkat Iya. atau gimana. Nah, sebenarnya itu sangat dibutuhkan. Iya, Kenapa?
karena kita pengen tahu gitu cerita mereka, pengalaman mereka, apalagi yang berprestasi gitu. Nah Bisa itu sangat dicontoh, perlu. gitu. Kemudian juga organisasi ini pasti kita akan dapat kayak sertifikat, Iya. surat keterangan kalau kita mengikuti organisasi. Nah itu sebenarnya sangat berguna. Nanti Untuk ya, apa? Kak. Ketika kita mau mengikuti beasiswa yang ada, betul. nah biasanya bisa. syaratnya ya Kak, Iya, syaratnya betul. syarat sertifikat gitu. Oh Hmm. iya. Jadi penting itu juga. benar-benar berguna Iya, gitu. benar. Ketika kita pengen, wah ada beasiswa nih, pasti ada syarat yang kayak pernah ikut organisasi apa Iya. enggak. Nah itu bisa setidaknya sedikit membantu kita Iya, untuk iya. mengikuti beasiswa itu sendiri gitu. Itu mungkin itu sih dari Ya. Oke, langsung aja deh Kak. Kalau untuk apa ya? Mungkin perbedaan ciri khas apa? Organisasi HMPS BSA UAD periode sekarang sama tahun lalu gitu seperti apa gitu Kak? Ada nggak sih? Dari siapa Siapa nih? Yola? nih? Boleh lah dari aku ya. Oh boleh. Nah, kalau Iya. mungkin untuk perbedaan sih nggak banyak ya Kak. Iya. Jadi ya mungkin terkait nama-nama yang tadi sudah disebutkan ya. Nama-nama divisi Ya, ya. betul. Iya. Ya kami ya bukan cuma melanjutkan, cuma lebih mengembangkan beberapa Iya. proker gitu. Jadi ya salah satunya kayak bakti desa kita kembangkan. Kalau dulu tuh cuma pengajaran TPA Kak gitu, cuma ngajar TPA Iya. terfokus gitu. Kalau kita di sini di bakti desa ini kita ada pengajaran TPA, terus kita juga ajak kumpul nih remaja-remaja di Oh desa ada itu. berarti Iya. di tahun ini. Ngajak Oh. ngopi gitu. Oh ngajak iya iya ngopi, boleh ngobrol-ngobrol. boleh. Jadi keresahan-keresahan remaja di situ bisa Bisa disalurkan. sharing ke Ya kita. sharing bareng gitu ya Iya, Kak. jadi ya perbedaannya nggak banyak sih kalau Iya. dari mungkin jawaban dari aku begitu sih. Oke. Dari Kak Vio mungkin ada? Sebenarnya kalau perbedaan, iya benar dari nama tadi, dari beberapa nama dan juga mungkin dari ada divisi yang di dalamnya itu kayak penambahan juga lah, karena sesuai dengan nama kita ya, Bafana. Oh. Nah itu kan pengembangan. Oh berarti nama kabinetnya nih Bafana Nah, ya. Bafana. Apa nih Kabinetnya Kak? Bafana. Coba dong dijelasin Bafana apa sih? Kalau secara keseluruhannya itu kan pengembangan gitu. Iya. Nah, kita masukin nih ke dalamnya. Contohnya kayak di SDM itu kan ada study club. Iya. Nah, yang sebelumnya itu kita belum ada study club basket, sekarang kita tambahin. Oh, Terus iya. kita tambahkan lagi, kita tambahin itu study clubnya. Kemudian ada juga debat yang baru kita Bahasa tambahin. Arab ya Nah, mungkin. karena kan biasanya di perlombaan bahasa Arab pasti ada. Pasti ada ya ada Kak. debat. Debat Nah, bahasa jadi kita Arab. tambahin di situ. Mungkin itu yang lebih kita mungkin ada tambahin perbedaan lah. lah ya. Nah, gitu. perbedaannya, Dari iya, periode iya, iya. yang lalu. Gitu. Jadi lebih melengkapi ya periode Iya, sekarang. Ya, Oh, iya. betul. Tapi sebelum aku akhirin nih Kak podcast kali ini, aku mau tanya nih Kak, kesan gitu selama menjabat atau bergabung di organisasi HMPS BSA ini apa gitu? Pasti kan setiap individu beda loh kesannya itu. Kayak gimana ya Kak? Mungkin dari aku ya kesannya itu pastinya seru banget sih di AMPS itu. seru-seru. Pengalamannya dapat banyak banget gitu. Kita ya tadi disebutin kita banyak kenal dari apa teman-teman yang lain gitu, relasi gitu kan. penting Jadi banget. apa namanya, bukan BS aja nih yang aku kenal nih Oh, dari banyak gitu. di lingkup fakultas. Fakultas. Kita di Fakultas Agama Islam gitu. mungkin kalau dari relasi dan pengalaman itu pastinya, karena kesan di dalam pengalaman itu karena kan aku bukan sekarang aja, di periode sebelumnya juga Yep. mengikuti gitu. Kayak yang lebih terkesan tuh mungkin kayak dari sebelumnya aku nggak pernah tahu tentang wirausaha. Oh, iya. Nah, tahu nih karena di dalam himpunan itu sebenarnya paling berkesan juga sih. Iya, benar ya. Setelah itu kayak kita tahu, oh yang sebelumnya kita nggak tahu, mereka yang punya usaha, oh kita tahu nih Iya. gitu kan. Dan kita bisa kolaborasi sama Iya, mereka gitu. betul. Itu kayak menambah juga. Kemudian kayak dari orang-orang yang berprestasi ternyata di BSA ini banyak. Nah, ketika kita kayak berteman sama mereka itu menjadi terkesan sendiri gitu Iya. kan. Kita juga dapat ilmu baru. Iya, kita betul. dapat ilmu baru dari mereka. Terseret nih gitu. Terseret jadi berprestasi Iya, gitu Kak. Gubu-gubu untuk Iya, berprestasi iya, juga. iya. Jadi kan pengalaman-pengalaman orang lain pun bisa menjadi kesan untuk kita sendiri. Iya, gitu. betul sih. Apa aja yang kita hadapi di dalam himpunan itu sebenarnya punya kesannya masing-masing. Iya. Gitu. Itu aja sih kalau dari aku. Iya. Oke
Oke Kak, mungkin udah lama ya kita di sini. Udah duduknya lama ya. Udah lumayan. Udah pegel nih Kak. Jam. Aduh, iya. Oke deh Kak, terima kasih ya dari aku gitu Kak, buat Kak Vio, Kak Nukman yang udah menyampaikan gitu profil HMPS BSA UAD, lika-liku pengalaman selama ikut organisasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para KBM gitu ya Kak. Semoga yang disampaikan oleh Kak Vio, Kak Nukman itu bisa menjawab kekeliruan atau kebingungan para sobat BSA ya terkait dengan organisasi HMPS BSA UAD. Oke Kak, terima kasih Kak untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat dan makin Amin. makin berprestasi nih ya Kak. Amin. Lancar-lancar terus ya Kak dalam organisasinya. Oke, terima kasih Kak. Sama. Sama-sama. Oke, sobat BSA semua nih, kita udah di akhir acara podcast kali ini, yaitu yang bernama PBB. Bukan baris berbaris ya, tapi podcast bareng BSA. Pokoknya jangan lupa kalian tetap nyalain lonceng notifikasi di channel YouTube kalian biar bisa terus update notifikasi terbaru dari kita. Oke, pastinya kalian penasaran dong di episode selanjutnya kita bakal bahas apa lagi. Oke, aku pamit undur diri. Terima kasih kepada sobat BSA semua. Terakhir aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.